agama Hindu, agama Katolik, agama Kristen, agama Islam. Nah, itu otomatis itu menjadi kementerian. Kalau untuk desain bangunannya, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN hingga akhir Mei tahun 2023 baru sekitar 29%. Sebagian besar kawasan, khususnya pusat pemerintahan, masih berupa hutan dan lahan yang sedang ditata. Meski demikian, kawasan ini, khususnya titik nol Nusantara, telah mampu menyedot perhatian masyarakat, bahkan bisa dibilang menjadi destinasi wisata baru di Kalimantan Timur. Pembangunan tahap pertama IKN diprioritaskan pada pengerjaan konstruksi Istana Negara dan lapangan upacara pada kawasan Istana Kepresidenan. Rencananya, lapangan upacara tersebut akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan Hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 mendatang. Tak hanya pusat pemerintahan, di kawasan IKN juga akan dibangun tempat peribadatan umat beragama. Menurut rencana, tempat peribadatan di IKN dibangun secara terintegrasi dalam satu kompleks. Artinya, dalam satu kompleks akan terdapat tempat suci bagi tiap agama di Indonesia, termasuk pura sebagai tempat suci agama Hindu. ada semua Pak, dia terintegrasi. Jadi satu lokasi. Itu yang karena itu kan nanti akan ke Kementerian Agama. Rasanya dirjen masing-masing di Kementerian Agama kan konsepnya seperti apa, modelnya seperti apa yang tentunya akan disesuaikan dengan kondisi di sini. Oh, pura pasti. Karena nanti kan itu kan menjadi kewenangan Kementerian Agama yang mana melalui Direktorat Jenderal masing-masing. Itu kan ada tuh Direktorat Jenderal Dinas Agama Hindu, agama Katolik, agama Kristen, agama Islam. Nah, itu otomatis itu menjadi kementerian. Kalau untuk desain bangunannya, nah ini yang itu karena Kementerian Agama yang tahu, tapi saya salah menjelaskan lagi kalau saya bangun. Dia terintegrasi dan di sini karena ini saya mau tunjukkan lokasi juga. Ini kan masih sementara proses pembangunan ya Pak. Jadi dia lokasi terintegrasi semua. Ada masjid, ada gereja, ada Luas wilayah IKN secara keseluruhan mencakup wilayah darat dan laut. Rinciannya, luas wilayah darat 256.142 hektar dan luas laut 68.189 hektar. Jika pengunjung sudah memasuki kawasan IKN, di beberapa titik akan terlihat para pekerja berikut alat berat yang sedang melakukan penataan lahan atau pekerjaan konstruksi. Tujuan utama pengunjung biasanya titik nol Nusantara. Sebab, disinilah Presiden Joko Widodo secara simbolis mengawali proyek pembangunan IKN, dengan menyatukan air dan tanah dari 34 provinsi di Indonesia. Mengingat proyek tengah berlangsung, maka pengunjung perlu izin dari pengelola. Salah satu kawasan inti IKN tersebut, yakni titik nol Nusantara, masih digarap. Di sana juga terdapat bangunan yang digunakan sebagai tempat display rencana pembangunan IKN. Pengunjung bisa melihat perencanaan secara garis besar baik menyangkut desain kawasan dan bangunan, hingga anggaran. Sejumlah fasilitas juga disediakan, seperti stasiun pengisian listrik umum (SPLU), hingga free wifi.